Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan Nur Muhammad berawal dari zat wajib al-wujud Allah yang masih tersembunyi, tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah. Zat wajib al-wujud Allah adalah sosok yang menjahitkan zatnya sendiri, dan ketika itu belum ada sesuatu apapun, waktu, ruang, masa, tempat, dan orsi. Hanya dirinya sendiri, tiada yang lain. Ketika itu zat wajib al-wujud Allah berfirman, "Aku adalah bagai istana yang tersembunyi, tiada yang mengetahui dan tiada yang mengenal. Maka aku membuat sesuatu yang lain agar aku bisa dikenal." Dari firman ini Allah teringin menciptakan sesuatu yang selain dirinya. Kala itu Allah belum bernama Allah, maka Allah bertajalli dan terjadilah A'yan Hurjiyah. Ketika itu Allah zat wajib al-wujud bernama Alif Ha. Lalu Allah bertajalli lagi dan muncullah A'yan Sabita. Ketika itu Allah zat wajib al-wujud bernama Hu, Ha, Waw. Kemudian Allah bertajalli lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Ketika itulah dia zat wajib al-wujud bernama Allah. Maka sekarang terciptalah sesuatu selain dirinya, yaitu ruang, waktu, tempat, dan makhluk yang baru tercipta, yaitu yang orang-orang sekarang disebut Nur Muhammad. Kala itu Nur Muhammad belumlah bernama Nur Muhammad. Ketika Allah hendak membuat zat yang selain dirinya untuk supaya zat baru tersebut mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari nur sifat jamalnya. Lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nurnya itu, "Kuni Muhammadan." Lalu terciptalah zat baru, yaitu nur yang bernama Muhammad di alam zatul buhti. Itu hanyalah ada dua zat saja, yaitu Allah dan Nur Muhammad. Keduanya serupa, indah namun tak sama, tidak sama namun serupa. Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpukau kagum dengan nur zat yang ada di depannya itu, yaitu nur zatnya Allah. Saking terpukaunya, maka Nur Muhammad berkata, "Allahumma." Itulah kata-kata pertama Nur Muhammad, sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh makhluk yang paling pertama di alam raya. Nur Muhammad berkata Allahumma karena terpukau dengan keindahan nur zatnya Allah yang ada di depannya itu. Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan nur Allah yang ada di depannya, maka Nur Muhammad berkata, "Siapa Tuhan dan siapa hamba?" Maka Allah menjawab kata-kata Nur Muhammad tadi, "Dimanapun aku sembunyi, maka kau tak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku. Dan dimanapun kau sembunyi, aku akan tetap menemukanmu, karena kau dari aku." Lalu Nur Muhammad menjawab, "Kau Tuhan dan aku hamba." Lalu Allah berkata, "Aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada." Lalu Allah berkata, "Zahiru Rabbi wal batinu abdi." Yang telah jahir adalah Tuhan dan yang masih batin adalah hamba Muhammad. Dan Nur Muhammad menjawab, "Illallahu alahu warhum." Hanya Allah, dialah Allah yang penyayang. Itulah kalimat batin Nur Muhammad. Lalu Allah berkata, "Alastu birabbikum?"
bukankah aku Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, bala wa rabbuna la ilaha illallah, iya kau Tuhanku, la ilaha illallah. Lalu Nur Muhammad bersaksi, hujatullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dialah zat Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang maujud melainkan hanya Allah. Itulah yang memisahkan mana Nur Allah dan Nur Muhammad. Dan Allah menjawab kesaksian dari Nur Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku Allah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dari sinilah pertama kalinya Allah meresmikan bahwa Nur Muhammad adalah Rasul. Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad atau syahadat Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad mengucapkan, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nuri haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah kun sholli ala Muhammad. Ketika itu memang baru hanya ada dua zat maujud, yaitu Allah dan Nur Muhammad. Kemudian Allah berkehendak untuk membuat semesta dan seisinya. Tujuannya adalah agar mereka menyembah Allah. Hingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Soal, apakah hanya manusia dan jin saja yang diperintahkan menyembah? Jawab, tentu tidak. Di Al-Quran Allah berfirman, yang artinya seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir karena mereka tidak menyembah Allah? Maka jawablah, pada dasarnya semua ruh manusia dan jin adalah menyembah kepada Allah ketika di alam ruh. Mereka semua bertasbih dan ketika ditip ruh itu pada jasad manusia dan terlahir ke bumi, maka mereka lupa dengan sumpah dan syahadat yang mereka para ruh ucapkan di alam ruh, hingga sampai dunia mereka menjadi manusia yang beragam kepercayaan, dan ketika mati semua manusia akan kembali ditanyai, siapa Tuhanmu, siapa Muhammad? Itulah pertanyaan yang dulu ditanyakan Allah pada ruh dan ditanyakan lagi ketika di alam kubur. Jika manusia tersebut tidak bisa menjawab, maka telah dianggap ingkar dan lalai dengan sumpah janji dan syahadahnya. Lalu Allah membuat alam raya dan seisinya dengan sebuah materi yang berkualitas, yaitu Nur Muhammad. Lalu Allah membuat alam raya dan seisinya dengan sebuah materi berkualitas, yaitu Nur Muhammad. Allah membuat alam raya dan seisinya dengan Nur Muhammad. Maka bisa dikatakan bahwa Nur Muhammad adalah induk cikal bakal muncul dan terjadinya segala sesuatu termasuk tubuh kita. Ketika Allah hendak menciptakan alam raya seisinya dengan Nur Muhammad, Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Bagian pertama dari Nur Muhammad Allah ciptakan Lauhul Mahfuz untuk menulis segala jalan hidup alam raya. Bagian kedua dari Nur Muhammad Allah ciptakan Qalam, yaitu pasangan dari Lauhul Mahfuz yang akan bekerja sama-sama dalam menulis segala aturan, rahasia, dan jalur hidup alam raya seisinya beserta qada dan qadarnya yang menyertai. Bagian ketiga dari Nur Muhammad Allah ciptakan Orsi, yaitu alam ketuhanan. Alam yang pertama diciptakan Allah untuk nantinya ditempati oleh makhluk-makhluk selanjutnya, yaitu para malaikat. Bagian keempat dari Nur Muhammad Allah ciptakan asal usul makhluk, yaitu akal, pengetahuan,
cahaya, nyawa, jasad, sifat, ruh. Dan dari bagian keempat ini juga Allah ciptakan semua malaikat termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, juga bumi langit seisinya. Semua diciptakan dari bagian keempat dari Nur Muhammad. Maka ramailah alam ketuhanan dengan malaikat dan ruh-ruh suci yang selalu bertasbih di arsy-Nya Allah. Orang makrifat mengatakan dengan Baitul Ma'mur, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi langit seisinya, Allah terlebih dulu menciptakan arsy, yaitu Baitul Ma'mur beserta isinya. Di tiang-tiang arsy tertulis ribuan puji-pujian dan asma Allah yang selalu dibaca oleh para penghuni arsy. Kalimat suci yang pertama kali ditulis oleh qalam di atas Lauhil Mahfuz adalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu La ilaha illallah. Dan surat yang pertama kali muncul di alam raya adalah surat Al-Fatihah, lalu dilanjut kemunculan surat Al-Ikhlas dan surat Yasin. Juga puji-pujian yang ada di tiang-tiang arsy. 50.000 tahun setelah penciptaan arsy Baitul Ma'mur, maka Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi dari bagian keempat Nur Muhammad. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia yang pertama kali, yaitu Adam. Allah menciptakan Adam dari 7 tanah yang ada di belahan bumi. Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil 7 tanah itu. Lalu Allah berkata, Kun Adama, maka terciptalah Adam. Allah memerintah Jibril untuk menguatkan batang tubuh Nabi Adam dengan makhluk yang bernama Kursani, induk besi yang dikuasaikan Allah pada Jibril. Jibril menancapkan Kursani pada batang tubuh Adam, namun ternyata berlebih sejengkal. Kemudian Jibril memotong besi Kursani yang berlebih itu dan membuangnya ke bumi. Maka dari itu, para ahli hikmah percaya bahwa besi bukan muncul dari tubuh bumi, tapi besi Kursani yang dibuang Jibril ke bumi beranak pinak di bumi hingga sekarang, sesuai dengan yang dikatakan Allah dalam surah Al-Hadid. Setelah Adam sempurna dengan diberi penguat yaitu Kursani, maka Allah taruh Nur Muhammad itu pada punggung Adam. Maka bersujudlah semua malaikat di belakang Adam atas perintah Allah. Kemudian Allah memindah Nur Muhammad itu pada kening Adam, lalu bersujudlah semua malaikat di depan Adam. Dan sempurnalah Adam dengan Nur Muhammad. Selama sekian lama Adam hidup sendiri. Adam pun teringin mempunyai seorang pendamping, dan Allah menciptakan moyang Siti Hawa. Dari keduanya berbuah 24 keturunan. Dan Nur Muhammad yang ada pada Adam pun dipindahkan kepada anak Adam yang bernama Syed, yaitu keturunan Adam yang pertama kali menjadi nabi sebagai penerus nubuah Adam. Dari rasul ke rasul, Nur Muhammad dipindahkan kepada orang-orang pilihan, mulai Nabi Syed hingga sampai pada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Muhammad. Dari Abdullah bin Abdul Thalib inilah Nur Muhammad bersarang dan lahir ke dunia melalui rahim Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Ketika Siti Aminah hamil, di pertengahan maka datanglah Jibril kepada Siti Aminah, dan Jibril berkata, Aku datang membawa kabar gembira bahwasannya engkau tengah mengandung seorang penghulu alam raya yang bernama Muhammad. Ini tertulis jelas pada manuskrip Abu Ja'far Al-Barjanji. Maka ketika Siti Aminah melahirkan, Siti Aminah menamai bayinya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penghulu alam raya. Baginda Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersujud serta telah
berkotak hitam dan berbau minyak misi. Seluruh api di kota sekitar pun padam dengan munculnya penghulu alam raya. Nur ala nur, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam adalah bapak dari segala jasad, sedangkan Nabi Muhammad adalah bapak dari segala ruh, yaitu perwujudan Nur Muhammad yang zahir ke alam dunia. Nur Muhammad adalah semula jadinya semua makhluk. Semua makhluk yang ada di alam raya tercipta dari nukta Nur Muhammad. Sebagai umat baginda Nabi Muhammad sangat perlu sekali mempelajari dan tahu apa itu Nur Muhammad dan Muhammad. Lalu dari mana munculnya nama Muhammad dan kenapa makhluk yang pertama tercipta itu dinamai Muhammad. Ini penting sekali untuk kita mengetahui, agar nanti bila ada yang bertanya, kenapa bernama Muhammad? Dan kalian pun akan bisa menjawabnya. Dan nanti kita akan sambung untuk membahas apa itu Nur Muhammad dan Muhammad. Lalu dari mana munculnya nama Muhammad dan kenapa makhluk yang pertama tercipta itu dinamai Muhammad. Sekian, terima kasih.